Gue Fanny di Kena Mental. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini, dan gue ucapin selamat datang buat kalian yang baru mampir ke channel kita. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita. Di channel ini kita sering menceritakan manusia-manusia yang udah kena mental alias udah kena psikisnya, sampai mereka tuh berani untuk melakukan hal-hal gila di luar nalar. Salah satunya datang dari negeri Uncle Sam, maksudnya Paman Sam, alias Amerika Serikat. Nah, di kasus pembunuhan tersadis yang terjadi di Amerika ini bahkan mendapatkan sebutan The Butcher of Plainfield. Sebelum masuk ke ceritanya, gue mau disclaimer dulu nih. Tolong banget buat kalian jangan deh sampai kepikiran untuk ngelakuin hal-hal gila dan ngikutin kasus-kasus yang emang gue ceritain di channel ini, karena lo tuh gak diajak bercanda ya. Pokoknya jangan sampai kepikiran untuk ngelakuin hal-hal itu ya guys ya. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada salah penyebutan, baik itu dari nama, tempat, ataupun yang lainnya, karena kan kita manusia ya, jadi gak luput dari kesalahan, jadi mohon maaf. Oke, kita akan masuk ke ceritanya. Jadi, Ed Gein ini punya nama asli Edward Theodore Gein yang lahir pada tanggal 27 Agustus tahun 1906 di La Crosse, Wisconsin. Dia adalah anak dari pasangan George dan Augusta. Nah, bapaknya nih orang yang suka mabuk-mabukan alias pecandu alkohol. Sedangkan ibunya merupakan seorang fanatik religius beraliran Lutheran, ya pokoknya itu ya. Kalau kalian mau tahu, kalian searching aja sendiri karena kita nggak akan bahas itu, oke? Oke, lanjut. Hubungan suami istri ini bisa dibilang kurang harmonis ya, karena emang tadi kan ibunya tuh 180 derajat keterbalikannya sama bapaknya. Karena sifat bapaknya itu yang suka mabuk-mabukan, itu ibunya tuh jadi kayak sering kesel dan akhirnya mereka tuh sering berantem. Nah, kakaknya Ed ini laki-laki bernama Henry Gein. Keluarganya si Ed Gein ini tinggal di peternakan di luar Plainfield, Wisconsin. Dan Ed Gein ini bisa dibilang kayak jarang kelihatan keluar rumah gitu, kecuali waktu dia sekolah. Kabarnya, waktu ibunya hamil si Ed ini, dia tuh mengharapkan anak perempuan, tapi ternyata kan yang lahir laki-laki. Jadi kayak ya, dia berusaha ikhlas dan si Ed ini tetap menjadi anak kesayangan ibunya. Biasalah ya, anak bontot. Nah, tapi ibunya ini menaruh ekspektasi tinggi sehingga dia tuh mendidik Ed untuk menjadi laki-laki yang tidak biasa. Rasa sayang ibunya ini justru malah cenderung ke arah negatif bagi pertumbuhannya si Ed. Karena ya ibunya itu tadi kan sangat religius dan dia mulai overprotective sehingga dia itu mencuci otak Ed Gein dan kakaknya Henry. Ibunya ini menanamkan kepercayaan bahwa wanita di seluruh dunia itu tuh kotor, pelacur, iblis, setan, pokoknya hal-hal negatif lah, kecuali diri dia sendiri. Ditambah lagi katanya pikiran dan perbuatan manusia itu tuh udah keinfeksi sama dosa-dosa, jadi seluruh orang di dunia auto masuk neraka. Nah, salah satu dampak yang diterima dari si Ed ini adalah dia mulai merasa ketergantungan dan membutuhkan sosok seperti ibunya nih. Sehingga ya dia tuh emang nurut aja gitu sama ibunya, bahkan emang sesayang itu sama ibunya. Apalagi ibunya tuh bilang sahabat terbaik anak laki-laki adalah ibunya. Sehingga si Ed ini mulai ya bisa dibilang punya sifat introvert. Jadi tuh dia kayak susah bergaul sama teman-teman di sekolahnya. Dan teman-temannya pun ngerasa kayak si Ed ini tuh punya kepribadian yang cukup aneh. Jadi ya Ed ini tuh gak punya temen ya guys di sekolah. Singkat cerita, ayahnya ini meninggal karena gagal jantung akibat kecanduan alkohol pada tanggal 1 April tahun 1940.
Sejak saat itu, Gen sama si kakaknya ini mulai kayak cari-cari pekerjaan serabutan untuk menghidupi keluarganya. Kabarnya si kakaknya ini tuh sempat ketemu sama perempuan di luar dan dia tuh kayak merasa punya ketertarikan sama perempuan itu. Karena dia nggak berani nih cerita sama ibunya yang udah auto banget pasti gak bakal disetujuin, dia tuh sempat memutuskan untuk pergi dari rumah dan tinggal sama perempuan itu. Tapi ya ujung-ujungnya dia juga cerita sih sama ibunya. Dan benar, setelah dia cerita, murka lah ibunya. Akhirnya tetap karena udah bucin, jadi si Henry cabutlah sama perempuan itu. Di situ Ed ngerasa kecewa banget sama kakaknya. Kayak kok bisa gitu Henry lebih memilih wanita asing dibandingkan ibunya sendiri. Sampai akhirnya suatu waktu Ed ini menghubungi Henry untuk minta tolong kayak, yuk bantuin gue yuk bakar-bakar semak di ladang gitu kan. Terus karena si Henry itu ngerasa iya nggak ada apa-apa gitu, dia tetap sayang sama keluarganya, dia pun datang. Akhirnya mereka bakar-bakar lah tuh kan berdua. Tiba-tiba apinya tuh jadi gede dan mulai menjalar kemana-mana. Sampai akhirnya mereka harus menghubungi pemadam kebakaran. Dan akhirnya ya udah tuh ceritanya udah padam, udah aman. Tiba-tiba si Ed ini melapor kalau dia kehilangan kakaknya Henry. Akhirnya mulai itu dicari langsung, dan ketika ditemukan Henry sudah tewas dengan posisi menelungkup yang diduga karena sesak nafas. Tapi polisi ini sadar kalau Henry ini sebenarnya udah meninggal sebelum terjadinya kebakaran. Ditambah lagi mereka tuh nemuin kayak memar yang emang kayak bekas pukulan gitu di belakang kepalanya Henry. Si Ed ini tuh sempat dicurigain kan, kayak jangan-jangan si Ed yang bunuh. Tapi karena emang kurang bukti, akhirnya si Ed ini nggak bisa dibawa ke jalur hukum. Sehingga Henry pun dinyatakan tewas karena kecelakaan. Nah, hidup Gen ini semakin kacau ketika ibunya ini meninggal karena stroke pada tanggal 29 Desember tahun 1945 di usianya ke-67 tahun. Saking sedihnya karena si Ed ini kehilangan sosok ibunya yang dipuji dan dibanggakan, saat itu Ed yang berusia 39 tahun mulai membuat rumahnya menjadi museum kematian. Jadi guys, emang rumahnya tuh benar-benar seberantakan itu dan sekotor itu karena emang si Ed ini tuh cuma ngebersihin kamar ibunya aja sama spot-spot yang emang bisa dibilang kayak dulu ibunya sama dia maksudnya. Dulu ibunya sama dia itu sempat kayak ngabisin waktu bareng lah di situ. Jadi hanya di spot-spot tertentu aja, nggak semuanya. Apalagi bagian dapur itu udah kayak tempat sampah. Selain itu, Ed juga udah mulai menyukai majalah-majalah death kultus kematian dan cerita-cerita tentang petualangan Nazi. Nah, karena dia hidupnya udah sendiri, dia mulai cari kerja-kerja ya yang serabutan, jadi tukang iya, jadi pengasuh juga iya. Aneh ya, orang-orang kok bisa ya maksudnya percaya gitu sama dia. Ya bisa dikatakan katanya emang si Ed ini tuh suka sama anak kecil. Itu dia sering banget ngajak anak kecil main. Mungkin itu yang bisa dikatakan sebagai kepercayaan masyarakat ataupun tetangga-tetangganya pada saat itu ke si Ed. Nah, perilakunya itu makin aneh setelah 18 bulan dari kematian ibunya. Dia makin stres, makin depresi, sampai akhirnya tuh dia ya benar-benar merasa kehilangan. Dia pun menggali makam ibunya sendiri, terus ngambil tengkoraknya, dibawa pulang deh tuh tengkoraknya. Sejak saat itu, Ed ini mulai menjadi sosok pengintai makam, dan dia tuh suka nyari berita-berita tentang perempuan yang meninggal, yang emang usianya tuh gak jauh beda lah sama ibunya. Habis itu dia curi tuh jasadnya. Pada tahun 1951, Ed ini pernah menggali makam seorang wanita bernama Eleanor Adams yang berusia 51 tahun di hari dimana dia dimakamin. Jadi kayak emang masih baru banget itu makamnya. Tapi bukti yang ada di TKP itu cuma ditemuin sebuah jaket aja. Jadi kayak ya nggak diusut tuntas lah siapa pencuri mayat dari Eleanor Adams. Kemudian tahun 1953, Ed ini sempat menculik seorang perempuan berusia 15 tahun bernama Evelyn Hartley. Dan di situ dia mulai meninggalkan jejak-jejak kekerasan di TKP.
Isu bahwa beberapa penduduk mulai hilang secara misterius nih, ini mulai nyebar. Dan sebenarnya awalnya tuh masyarakat tuh masih belum ngeh atau masih belum sadar. Sampai akhirnya Mary Hogan yang merupakan seorang pemilik kedai minuman di dekat hutan pinus, yang emang kedai itu tuh sering banget didatengin sama si geng, itu juga ikut-ikutan hilang. Ternyata Eddie ini merasa bahwa Mary ini tuh mirip sama ibunya guys, sehingga dia tuh merasa memiliki ketertarikan yang lebih. Dan akhirnya tahun 1954 Mary ini diculik, dibunuh, diperkosa dulu ya, diperkosa baru dibunuh, kemudian kepalanya itu tuh dipenggal dan disimpan dalam penyimpanan beras. Nah, di sini tuh polisi mulai menghubungkan dan mencari siapa sih pelaku dari ketiga kasus tersebut. Menghilangnya orang-orang di daerah tersebut mulai menimbulkan rasa curiga satu sama lain nih guys. Sampai pada tanggal 15 November tahun 1957, Ed ini tuh sempat mampir ke sebuah toko barang gitu milik Bernice Warden. Dan dia tuh menanyakan kayak sebuah produk gitu sama si Bernice ini, plus putranya juga yang emang ada di situ. Tapi keesokan harinya tokonya si Bernice ini tutup. Kayak biasanya tuh kan buka jam sekian, tapi tuh sampai di waktu tertentu ternyata belum buka juga. Akhirnya si putranya Bernice ini yang merupakan wakil deputi sheriff bernama Frank, dia masuklah ngecek. Dan ternyata dia menemukan kasir meja kasirnya gitu, itu tuh udah dengan posisi yang kebuka dan ada bercak-bercak darah di sekitarnya sama di lantainya juga. Kemudian Frank pun membuat laporan nih ke kepolisian dan mulai mencurigai Ed, karena kemarin kan si Ed ini sempat datang ya ke tokonya, terus dia kayak bilang besok gue mau datang lagi ya untuk membeli barang tersebut gitu. Setelah mengecek transaksi penjualan, ternyata benar barang yang terakhir terjual adalah barang yang dimaksudkan Ed tempo hari. Awalnya Frank ini sempat datang nih ke rumahnya si Ed, sebenarnya mau nanyain si Ed ini lihat gak bapaknya si Bernice Warden. Tapi ketika disamperin ke rumah, itu tuh kayak gak ada tanda-tanda kehidupan, alias pas diketok itu gak ada respon sama sekali. Balik lagi lah si Frank. Kemudian Frank ini datang lagi untuk kedua kalinya, tapi sekarang bareng sama polisi. Dan disitulah Ed Gein tertangkap basah. Setelah mereka menangkap Ed Gein dan menggeledah rumahnya, mereka pun menemukan banyak sekali pemandangan yang mengerikan. Hal yang pertama ditemukan adalah tubuhnya Bernice Warden dengan kondisi yang udah gak ada kepalanya dan posisi tubuhnya tuh kayak digantung gitu di langit-langit gudang. Yang kakinya tuh udah diikat, tangannya udah diikat, kakinya di atas, palanya di bawah, meskipun palanya juga udah gak ada. Dan posisinya pun udah gak jelas bentukannya, udah kayak disayat-sayat gitu. Dan posisinya itu ada di gudang lahan pertaniannya. Diketahui sebelum dia mutilasi si Warden ini, Warden tuh sempat ditembak dulu pakai senapan kaliber 22. Tapi pengakuan dari si Ed Gein katanya dia nggak sengaja membunuh Warden karena posisinya ya dia emang lagi megang si senapan itu gitu, cuman nggak sengaja ke door gitu dan mengarah ke Bernice Warden. Katanya sih seperti itu guys pengakuan dari Ed Gein. Kemudian ditemukan banyak banget organ-organ dalam dan tengkorak juga yang ada di dalam toples. Nah, saat interogasi akhirnya Ed Gein tuh mengaku dia udah membunuh Mary Hogan yang pemilik kedai tadi sama si Bernice Warden ini. Dan gak hanya mereka aja, tapi Ed Gein juga mengaku banyak sekali mencuri mayat-mayat dari makam-makam, lalu memotong bagian tubuhnya. Dan sebelumnya juga sempat mempraktikkan nekrofilia atau bersetubuh dengan mayat ke beberapa mayat. Gak di situ aja, aduh ini udah gila banget emang Ed Gein. Jadi si Ed Gein ini juga membuat masker dari kulit manusia, membuat topeng juga yang emang topeng itu bener-bener muka orang dikulitin gitu. Dan apa ya, bisa dibilang dia tuh berhasil bukan mutusin ya, mencopot si kulit dari mayat itu, dari jasad-jasad itu dengan kondisi yang emang gak ada cacat sedikit pun gitu.
Bahkan menurut beberapa tetangga, mereka juga melihat si Edgen ini ngejemur kayak topeng-topeng gitu yang berbentuk muka manusia, dan kelihatannya sih kalau dari jauh tuh emang terlihat real gitu. Ditambah si Edgen ini juga ketahuan membuat baju dari kulit mayat yang sempat juga dipakai nih sama si Edgen sendiri. Udah gak kuat. Dia tuh juga sempat ini loh guys, kayak berusaha untuk menjadi seorang ibunya gitu. Jadi dia kan tadi bikin baju ya, nah bajunya ini tuh dipakai sama dia sendiri. Terus dia membayangkan kalau ibunya tuh ada di situ, dan dia juga bisa dibilang kayak menggantikan sosok ibunya. Aduh, udah gak waras deh pokoknya, dia tuh udah gak waras. Nah, beberapa penemuan lainnya itu saking banyaknya, ini gue udah ada listnya juga, gue sebutin satu-satu. Yang pertama, ditemukan sepasang bibir yang digunakan untuk menjadi kayak pengikat tali korden jendela. Tahu kan? Korden, horden, gorden, nah itu pokoknya. Yang kedua, ada mangkuk dan peralatan makan yang terbuat dari tengkorak manusia. Jadi yang paling kelihatan banget nih, gue ada fotonya. Dan di situ posisinya adalah tengkorak manusia tuh kayak udah setengah gitu dijadiin mangkok. Itu beneran dipakai makan apa ya? Kemudian banyak banget tulang manusia, baik yang masih utuh ataupun yang udah dipotong-potong. Terus ada juga tengkorak kepala manusia yang ditancepin gitu ke kayak ujung ranjang. Ini kayak misalnya ujung ranjang ini kan suka ada yang tiang penyangganya gitu kan. Nah itu ditancepin dari situ, kayak di film-film ya. Terus ada juga legging yang terbuat dari kulit asli manusia. Jadi emang benar-benar dikulitin tuh, kulit dari bagian pinggang sampai bawah dibikin legging ya dia. Gila. Terus ada juga kursi yang berlapis dari kulit manusia. Jadi kalau kursi ini tuh di bagian tempat duduknya gitu, itu tuh ada semacam kayak, ya pokoknya lihat aja lah ya, di situ ada fotonya. Dan memang itu jelas kulit manusia asli. Kemudian ada juga tempat sampah, keranjang sampah yang dibuat dari kulit manusia. Terus ada topeng wajah juga yang tadi udah gue spill di awal, langsung tuh dari wajah manusianya juga. Ada korset juga dari kulit manusia juga. Terus yang paling apa ya, bisa dikatakan viral, itu ada kap lampu yang terbuat dari kulit manusia, sampai ada kayak semacam muka orang juga di situ. Ih, dia tuh kalau ngapain matiin lampu tuh selalu melihat kap lampu yang emang itu dari mayat-mayat gitu. Gak takut ya. Terus ada ikat pinggang yang dari puting manusia. Kemudian ada juga sarung tangan yang terbuat dari kulit asli tangan manusia. Nah itu guys beberapa temuan-temuan yang bisa dikatakan viral waktu itu pas diberitakan soal si Edgen ini. Jadi guys, salah satu motif Edgen kenapa dia tuh membuat baju terus dipakai, itu tuh karena dia merasa bahwa dia tuh membutuhkan sentuhan langsung dari kulit manusia. Jadi kayak dia tuh ngerasa ibunya tuh ada di dekatnya dia gitu. Sampai sedepresi itu dia kehilangan dan kesepian. Psikolog yang mewawancari Edgen mengatakan bahwa si Ed ini merupakan psikopat seksual dan mempunyai penyakit mental skizofrenia. Selain itu, Ed juga dikatakan memiliki ketertarikan yang sangat besar terhadap ibunya yang emang sifatnya tuh udah nggak normal. Yalah, orang udah sampai ngulitin jasad orang terus dibuat baju, dipakai sendiri. Ih, nggak normal itu mah. Oleh karena itu, pada Januari 1958, Ed ini dibawa ke rumah sakit negara bagian Wisconsin yang emang bisa dibilang itu rumah sakit khusus kriminal yang mengalami gangguan jiwa. Abis itu dipindahin lagi ke Mendota Mental Health Institute, dan di sanalah tempat terakhir Edgen. Nah 10 tahun setelahnya, yaitu tahun 1968, si Edgen ini sebenarnya dinyatakan layak untuk diadili. Tapi pada akhirnya Edgen dinyatakan tidak bersalah karena dia mengalami gangguan jiwa alias gila.
Pada tahun 1974, Ed Gein itu sebenarnya sempat mengajukan petisi gitu supaya dia tuh dibebasin tuh dari rumah sakit karena dia ngerasa kayak gue udah sembuh gitu. Tapi petisi itu tuh ditolak sampai 2 kali. Pada akhirnya pada tanggal 26 Juli tahun 1984, Ed Gein pun meninggal di usianya yang ke-78. Kabarnya Ed Gein ini meninggal karena disebabkan oleh demensia, kanker paru-paru, dan gangguan pernafasan. Ed pun dimakamkan di pemakaman Plainfield bersama dengan kedua orang tuanya serta kakaknya. Akhirnya semuanya meninggal. Ya meskipun Ed Gein emang yang terakhir karena emang udah tua juga lah ya, umur 78. Nah guys, kalau dianalisis sebenarnya Ed Gein ini emang mendapatkan parenting yang toksik banget dari ibunya. Jadi tuh khutbah-khutbah yang suka dikasih sama ibunya ke si Ed Gein sama Henry ini itu dilakukan tiap hari guys. Kayak misalnya nih pulang sekolah, si Ed Gein tuh harus menerima khutbah. Terus habis itu kayak dia melakukan beberapa aktivitas lain, terus dikasih khutbah lagi. Ya itu repeat gitu tiap hari. Akhirnya kan kayak kecuci lah itu otaknya mereka berdua. Tapi bisa dibilang Henry itu masih bisa diselamatin, gak kayak Ed Gein. Karena Henry masih punya pemikiran waras untuk ya mengejar cintanya, mengejar wanita yang disayangi dan dicintainya. Karena dia tahu ibunya tuh kayak udah gak waras lah, dia idealis abis. Nah karena sering dapat khutbah kayak gitu, Ed pun ngerasa kayak dia tuh ngefans banget sama ibunya. Dia tuh kayak ngerasa punya obsesi yang mungkin awalnya kan ya rasa sayang ya ke orang tua itu gimana sih, tapi akhirnya rasa sayang itu berubah menjadi obsesi. Selain itu dia juga kehilangan rasa percaya sama lingkungan sekitar karena dia tuh ngerasa yang bisa dipercaya itu hanya ibunya aja. Nah selain dari diagnosanya psikolog tadi yang katanya punya skizofrenia juga, si Ed Gein ini emang udah mengalami stres dan depresi yang cukup berat karena kehilangan sosok ibunya, sehingga dia tuh berani sampai kayak ngegali makam ibunya sendiri karena dia tuh nggak mau jauh dari ibunya. Emang udah sampai segila itu karena ya itu kalau orang udah depresi susah mikir secara logika gitu, udah mikir waras tuh udah kayak cuman 1-2% doang. Selain itu juga dia sampai berani orang, berani mutilasi, nyulik orang, bahkan motong-motongin tubuh orang terus dijadiin furnitur apa segala macam. Itu bentuk emang rasa kehilangan yang sangat besar yang dirasakan sama si Ed Gein ini. Ditambah udah mah dia ngerasa depresi gitu dan gak ada yang support, dia malah kenal sama yang tadi tuh majalah-majalah apa kultus kematian itu, terus juga cerita-cerita tentang si Nazi itu kan emang yang arah parah ya, maksudnya ke arahnya negatif semua gitu. Jadi dia ketariklah ke arah yang negatif. Munculnya nekrofilia juga kemungkinan karena dia hanya melihat sosok ibunya dalam kacamata kehidupannya dia. Jadi kayak dia tuh udah gak ada rasa cinta, rasa suka, rasa tertarik sama perempuan lain kecuali ibunya. Karena udah secinta itu nih sama ibunya, Ed ini udah gak bisa bedain mana cinta, mana obsesi. Bahkan hasrat seksual dan hawa nafsunya pun yang ngarahnya ke arah sana gitu. Tapi karena ibunya udah gak ada, ya mau gak mau jasad-jasad itulah yang jadi bahan itunya. Ed Gein dikategorikan sebagai pembunuh tersadis alias psikopat paling sadis se-Amerika karena dia gak hanya membunuh, menyetubuhi dan memutilasi mayatnya, tapi dia juga membuat furnitur rumah, membuat ya baju apa segala macem dari potongan tubuh manusia. Kisah serial killer dari Ed Gein ini emang menjadi salah satu sejarah paling kelam di kota kecil Wisconsin, Amerika. Sang pembunuh tanpa hati nurani ini alias si Ed Gein telah didakwa atas 2 pembunuhan sadis dan dugaan pembunuhan terhadap 4 orang wanita juga 2 orang pria, serta menggali 40 makam. Saking sadisnya, kisahnya si Ed Gein ini menjadi inspirasi terbentuknya karakter psikopat di dalam film. Seperti ada Buffalo Bill, ada Norman Bates, dan juga Leatherface.
Salah satu penulis Amerika bernama Robert Bloch pada tahun 1959 itu membuat sebuah novel horor yang berjudul Psycho. Nah, pada tahun selanjutnya, tahun 1960, novel yang tadi itu diadaptasi menjadi sebuah film yang menggambarkan sosok si Ed ini jadi kayak penjaga hotel kecil gitu bernama Norman Bates. Selain itu juga diangkat ke beberapa film layar lebar seperti The Texas Chainsaw Massacre. Ya pokoknya gitu lah ya guys, bacanya gue nggak tahu, di tahun 1974. Dan ada film Silence of the Lambs tahun 1991. Oke guys, itu dia cerita gila dari seorang pria kesepian yang semoga lo orang yang pada jomblo nggak ngerasa kesepian sampai harus melakukan hal di luar nalar kayak gitu ya buat nyari temen apalagi nyari pacar. Juga di kasus ini hal yang paling penting bisa kita ambil adalah pentingnya parenting orang tua. Mau itu parenting dari ibunya, mau parenting dari bapaknya, ataupun lingkungan dari kakaknya, adiknya, dan lingkungan sekolahnya, lingkungan rumahnya, itu sangat berpengaruh bagi pertumbuhan anak. Apalagi kelompok primer yang pertama, yaitu keluarga, merupakan tempat belajar paling pertama bagi seorang anak. Jadi itu benar-benar berpengaruh guys. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa like, comment, dan share. Jangan klik juga untuk subscribe dan klik loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Gue Fani, sampai jumpa di another video. Bye-bye.